Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Bu Iva di pembelajaran IPS di semester genap. Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat. Hari ini kita akan mempelajari tentang datangnya bangsa barat ke Indonesia. Kalau kita lihat peta konsepnya, datangnya bangsa barat ini adalah mempunyai latar belakang dan tujuan, serta bangsa yang menjajah Indonesia. Untuk latar belakang sudah Bu Iva jelaskan minggu kemarin, maka kita mulai dari lanjutannya, yaitu tujuan dan bangsa apa saja yang menjajah Indonesia. Tujuan bangsa barat ke Indonesia itu dipengaruhi oleh atau merupakan kebanggaan atau tujuan daripada bangsa tersebut untuk memperoleh kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama. Kalau dalam bahasa mereka 3G, 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Kemudian bangsa apa saja yang menjajah Indonesia atau yang datang ke Indonesia, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Ada hal-hal yang mendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera menuju ke dunia timur, termasuk Indonesia. Yang pertama yaitu kisah perjalanan Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia. Kemudian jatuhnya Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur ke tangan Kesultanan Turki pada tahun 1453, seperti yang sudah Bu Iva terangkan minggu kemarin. Penemuan Kopernikus yang didukung oleh teori Galileo Galilei yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Dan yang terakhir, ingin memperoleh keuntungan dan kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Kita mulai dari kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia mempunyai 3 tujuan, seperti yang Bu Iva sebut tadi adalah 3G, Gold, mencari emas dan mencari kekayaan, Glory, mencari keharuman nama, kejayaan dan kekuasaan, dan Gospel, yaitu menyebarkan agama Kristen. Bangsa Portugis ini merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Indonesia. Masuknya bangsa Portugis ke Indonesia awalnya hanya untuk berdagang, sehingga disambut ramah oleh penduduk. Namun, lama-lama Portugis ingin menguasai Indonesia dengan memonopoli rempah-rempah. Karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan rempah dan menjadi incaran bangsa asing. Portugis tiba di Malaka tahun 1509. Ini setelah Raja Portugal mendengar laporan pertama yang berasal dari pedagang Asia mengenai kekayaan Malaka yang sangat besar. Setelah berhasil menguasai Malaka, Albuquerque memerintahkan kapal-kapal yang pertama datang untuk melakukan pelayaran mencari kepulauan rempah-rempah. Dan yang dipimpin rombongan yang dipimpin Alfonso tadi tiba di Maluku pada tahun 1512 yang disambut baik oleh kerajaan Ternate yang pada saat itu bertikai dengan kerajaan Tidore. Portugis diizinkan untuk membangun sebuah benteng di wilayah Ternate. Benteng tersebut diberi nama Benteng Sao Paulo.
Selanjutnya kita pelajari kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Tujuan bangsa Spanyol sama dengan tujuan bangsa Portugis, yaitu mencari kekayaan, menyebarkan agama Kristen Nasrani, dan mencari daerah jajahan. Pada tanggal 8 November 1521, kapal dagang Spanyol berlabuh di Maluku setelah dari Filipina. Kemudian langsung ke Tidore, yang diterima dengan baik juga oleh rakyat Tidore. Spanyol tidak sempat menguasai kerajaan di Nusantara. Hanya sempat bersaing dengan Portugis di Maluku. Bahkan Spanyol sebenarnya telah berlayar lebih dahulu dibanding Portugis, namun pelayar Spanyol yang termasyhur yaitu Christopher Columbus tidak berhasil menemukan kepulauan rempah-rempah. Di bawah kepemimpinan Delgado, rombongan Spanyol akhirnya tiba di Tidore. Kerajaan Tidore menyambut baik kedatangan Spanyol. Mereka menjadikan Spanyol sebagai sekutu, karena saat itu Tidore bermusuhan dengan Portugis yang bersekutu dengan Ternate. Sekarang kita lihat penyebab datangnya Belanda ke Indonesia. Kita tahu bahwa bangsa Belanda ini merupakan negara yang menjajah Indonesia paling lama. Sama dengan negara-negara sebelumnya, tujuan utama adalah 3G atau dinamakan atau yang dijabarkan sebagai gold, faktor ekonomi untuk mencari rempah-rempah yang memberikan keuntungan dan kekayaan bagi negaranya masing-masing. Glory, faktor kejayaan, adalah demi kejayaan tanah air, kejayaan suatu negara dapat diukur dengan luas daerah yang dikuasainya. Dan yang terakhir adalah gospel atau faktor agama, menyebarkan agama Kristen. Namun setelah melihat kondisi hasil bumi Indonesia, maka tujuan Belanda datang ke Indonesia menjadi lebih luas. Yang pertama adalah mengambil hasil rempah-rempah. Kita tahu Indonesia sangat kaya dengan rempah-rempah. Ini dari gambar ini kalian bisa lihat ada lada, ada apa aja ini macam-macam sekali ya. Yang ini sangat dibutuhkan oleh bangsa Belanda untuk memperkaya dan juga untuk pengobatan, untuk makanan dan lain sebagainya. Tujuan yang kedua yaitu memperkerjakan tanpa adanya upah. Nah, kita lihat karena saking lamanya penjajahan di Indonesia, bangsa Belanda sudah banyak memberikan kesengsaraan dengan mempekerjakan penduduk pribumi tanpa ada upah yang memadai. Yang ketiga, mengambil kekayaan Indonesia dengan cara yang tidak baik. Misalnya dengan kebijakan tanam paksa, sewa tanah dan lain sebagainya. Yang keempat, menjadikan orang-orang yang bisa berbahasa Belanda menjadi pegawai rendahan. Dan yang kelima, untuk mengambil semua jatah tanpa membayar, ingin menguasai secara gratis. Nah, inilah berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan kedatangan Belanda di Indonesia itu satu, untuk mencari daerah rempah-rempah baru. Yang kedua, tujuan atau misi 3G, Gold, Glory, and Gospel. 3, menguasai Indonesia karena memiliki wilayah yang sangat strategis.
Yang keempat, memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya dalam perdagangan, khususnya rempah-rempah. Nah, yang terakhir adalah bangsa Inggris yang ke Indonesia. Pada tahun 1811, dengan membawa kongsi dagang bernama East India Company atau EIC, tujuannya merebut seluruh kekuasaan Belanda yang saat itu sudah menguasai sebagian besar Nusantara. Inggris selama kurang lebih 5 tahun menjajah Indonesia. Bahkan membuat kebijakan-kebijakan yang juga menyengsarakan rakyat Indonesia. Kita lihat ada kebijakan di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang budaya, dan lain sebagainya. Nah, inilah anak-anak bangsa-bangsa yang sudah datang ke Indonesia mencari rempah, menguasai rempah, menjajah Indonesia. Mari kita jaga negara kita dengan baik, dengan menjaga, memberikan kita belajar yang lebih baik lagi, menjadikan kita mampu untuk mengolah sumber daya alam kita sehingga tidak sampai dikuasai oleh bangsa lain. Terima kasih anak-anak untuk perhatian kalian hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.